Hai, perkenalkan nama saya Adit, saya mahasiswa Teknik Mesin 2017. Di sini saya akan menjadi tutor Mekanika Fluida 2. I hope you can learn something from this video, oke? Oke, selamat datang di video pembahasan UTS Mekanika Fluida 2 oleh saya, Muhammad Aditya Mukti Nugroho, mahasiswa Teknik Mesin 2017. Di tutor kali ini dipersembahkan untuk mahasiswa mesin Universitas Pertamina yang sedang mengambil mata kuliah Mekanika Fluida 2 pada tahun ajaran 2020. Jadi soal yang akan dibahas adalah soal pada tahun sebelumnya, soal UTS Mekflu 2 pada tahun 2019, persekitaran Oktober. Untuk nomor 1, aliran dua dimensi yang tidak dapat dimampatkan diberikan oleh bidang kecepatan U sama dengan 3Y dan V sama dengan 2X. Apakah arus ini memenuhi kontinuitas? Jika demikian, tentukan fungsi stream psi, X, Y, dan plot beberapa stream lain dengan panah. Untuk soal nomor 1 adalah mengenai materinya mengenai turunan diferensial dari flow. Diketahui dari soal tersebut, aliran bersifat incompressible lalu memiliki kecepatan sebesar U itu 3Y dan V sama dengan 2X. Yang ditanyakan apakah arus ini memenuhi kontinuitas? Lalu yang kedua, tentukan fungsi dari stream. X, Y. Lalu yang ketiga, plot beberapa streamline dengan pelana. Plot streamline. Soal ini mengenai diferensial analisis dari suatu aliran. Nah, kita udah dapat ini data-datanya. Pertama, untuk mengetahui apakah arus ini kontinuitas adalah kita harus membuktikan. Jadi dari penurunan diferensialnya, turunan parsial dari rho per dt ditambahkan dari rho kali delta V itu harus dengan 0. Lalu kita tahu dari soal bahwa disebutkan incompressible, artinya massa jenisnya tidak akan berubah-ubah di tekanan apapun. Jadi tidak ada perubahan massa jenis sepanjang waktu, dan juga ini perubahannya karena dideltakan itu dia bernilai 0. Jadi syaratnya adalah delta dari V adalah 0. Delta itu apa sih? Delta itu adalah kita harus menurunkan parsial dari segala unsur-unsur yang dari si V ini. Jadi kan ada U, V, dan W arah arusnya. Jadi delta U per turunan parsial dari U terhadap X ditambah turunan parsial dari V terhadap Y dan turunan parsial dari W terhadap Z itu harus sama dengan 0. Jadi kita lihat U-nya bersifat 3Y. Jadi turunan dari 3Y per dx ditambah turunan dari 2x per dy, dan ini nggak ada, sama 0. Nah ini kan nggak ada x-nya, jadi dia langsung aja 0, dan juga ini nggak ada y-nya, turunin jadi 0. Jadi 0 sama 0 memenuhi. Jadi untuk yang A, arus ini
memenuhi kontinuitas. Oke, yang ini udah terjawab. Sekarang yang B, fungsi dari streamline-nya. Kita tahu kalau misalnya untuk hubungan antara unsur-unsur kecepatan dengan stream adalah dia adalah produk tangensialnya. Jadi rumusnya aja, U itu sama dengan turunan parsial dari streamline terhadap dy. Sementara V itu adalah turunan parsial dari terhadap dx. Lalu dari dua persamaan ini disatukan, kita bisa dapat d turunan dari d psi itu sama dengan Oke, untuk yang menjawab yang B, kita harus menentukan fungsi stream dari nilai psi dalam X, Y. Pertama kita harus tahu dulu apa hubungan dari psi terhadap komponennya U dan V. Jadi kita tahu secara rumus dia U itu sama dengan turunan dari psi terhadap dy, dan V itu sama dengan psi terhadap dx minus. Nah, dan ini berarti dpsi-nya itu sama dengan dikalikan ini ke sini, U kali dy sama dengan min V kali dx. Digabungkan dari kedua ini, jadi kita bisa mengetahui bahwa d turunan parsial dari psi itu sama dengan U dy min V dx. Jadi kalau misalnya kita mau cari fungsi streamline ya, kita balikin dari turunan ke bentuk streamnya, fungsi dari streamnya. Jadi diintegralkan, integral U dy minus integral V dx. Kita udah dapat U-nya berapa, V-nya berapa. Jadi streamline-nya itu sama dengan integral U dy 3y dy dikurang integral dari 2x dx sama dengan 3/2y kuadrat minus x kuadrat plus konstanta yang kita nggak tahu nilainya berapa. Jadi ini yang B jawabannya. Dan untuk yang C, plot dari streamline-nya. Untuk memudahkan menjawab yang C, biasanya kita menggunakan aplikasi. Bisa kan kalau kita udah dapat streamline-nya dari yang B, kita tahu fungsi streamline-nya adalah psi sama dengan 3/2y kuadrat min x kuadrat. Nah, plus c-nya nggak usah kita masukin dulu biar enak, anggap aja c-nya 0. Lalu dari ini kita buat plotnya. Cara ngeplotnya pertama kita ini masukin aja nilai yang nilainya integer atau nilai bilangan bulat. Bisa min 1, 0, sama 1. Jadi kita masukin min 1 sama dengan 3/2 y kuadrat min x kuadrat, 0 sama dengan 3/2 y kuadrat min x kuadrat, dan 1 sama dengan 3/2 y kuadrat kurang x kuadrat. Nah, untuk ngeplot yang C kita butuh bantuan aplikasi. Jadi kita cari di Google aja. Oh, nggak connect internetnya. Oke.
Di sini yang saya gunakan yang paling atas tuh desmos.com. Kenapa kita harus pakai aplikasi? Karena kan susah ya bentuknya kuadrat gitu. Nah, jadi untuk memudahkan kita bantuan grafik aja. Nah, ketika UAS ya mungkin bisa dihafalin aja contoh-contoh soalnya. Di sini kita masukin tadi coba 0 sama dengan 3/2 Y pangkat 2 minus X pangkat 2. Nah, oke. Ini udah dapat hasilnya ya. Untuk yang psi-nya sama dengan 1. Coba kita masukin lagi kalau dia min 1. Min 1 sama dengan ini di copy. Nah, bentuknya begini. Lalu kita masukin lagi. Dan ini sekarang 1. Oke, bentuknya jadi gini ya. Ini bisa kita terusin. Misalnya ini adalah min 2. Dan ini adalah 2. Nah, sekarang kita udah dapat bentuk grafiknya kira-kira kayak gini. Tadi setelah kita lihat di aplikasi Desmos, kita udah masukkan ketiga nilai ini dan didapatkan grafik yang seperti ini. Dan ini sumbu Y, ini sumbu X. Oke, bentuk grafiknya kira-kira seperti ini. Nah, tadi kan cuma tahu bentuknya aja. Kita harus dapatin arahnya. Gimana caranya? Kita tahu ini kan fungsi streamline ya. Ini fungsi streamline. Untuk cari arahnya kita harus tahu komponennya, dan komponennya udah disebutkan di sini. Jadi kita tinggal masukin aja. Kita punya 4 kuadran di sini. Kuadran 1, 2, 1, 2, 3 dan 4. Dan di kuadran 1 kita lihat nilai X-nya positif, Y-nya positif. Berarti ketika Y-nya positif, X-nya positif, U dan V positif. Kalau positif berarti arahnya dia tuh ke sana dan ke sana, ke kanan dan ke atas. Berarti streamline yang di bagian kuadran 1 itu semuanya ke arah kanan atas. Nah, bagaimana dengan kuadran 2? Kita lihat Y-nya positif, X-nya negatif. Jadi ketika ini Y-nya positif, X-nya negatif, berarti U-nya positif, U-nya positif, V-nya negatif. U-nya itu positif, tapi V-nya negatif. Berarti dia akan masuk ke dalam sini. Karena dia ke bawah, terus ke sana. Nah, untuk yang ketiga, itu biasanya kalau ini udah cerminan, kita masukin lagi, dia negatif-negatif, berarti dia keluar. Nah, sementara kita lihat kuadran keempat, dia nilai X-nya positif, tapi Y-nya negatif. Ini negatif, ini positif, berarti U-nya negatif, tapi Y-nya negatif, X-nya positif, berarti U negatif, V positif. Dia ke kiri dan ke atas. Oke, demikian kira-kira untuk menjawab soal yang tentang differential analysis. Soal nomor 2. Oli SAE30 mengalir di antara plat paralel yang berjarak 10 mm. Plat bawah tetap, tetapi plat atas bergerak dengan kecepatan 0,4 meter per sekon dalam arah X positif. Gradien tekanan adalah 120 kPa per meter dan negatif. Hitung kecepatan rata-rata aliran dan debitnya. Ini mengenai
cohesive flow. Diketahui kita punya oli SAE 30. Lalu perkiraan alirannya itu cohesive flow tipe 3. Lalu dia memiliki tingginya 2H itu 10 mili. Kecepatan pelat atas sama dengan 0,4 meter per sekon. Lalu perubahan gradien tekanannya itu sama dengan min 120 per meter. Yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata dan debit. Untuk menjawab soal ini, pertama kita mesti tahu dulu ada 3 tipe cohesive flow. Tipe yang pertama itu yang dia ini ada semuanya pelat ya, cohesive flow. Jadi yang pertama itu pelat bawahnya diam tapi pelat atasnya gerak. Dan untuk yang tipe kedua itu ada yang dia diam, plat bawah diam, plat atas diam, terus ada arus yang aliran air atau fluida yang masuk. Nah, untuk yang ketiga ini ada tipe gabungan di mana dia plat bawahnya diam tapi plat atasnya bergerak dengan kecepatan 0 dan juga ada fluida yang mengalir di dalamnya. Dan secara profilnya dia itu untuk yang tipe 1 dia profilnya bakalan segitiga. Dan untuk yang tipe kedua dia itu parabola. Dan tipe yang ketiga itu gabungan antara parabola dan segitiga. Kira-kira seperti ini. Jadi rumus yang digunakan, rumus mencari kecepatannya berdasarkan ketinggian. Yang ini adalah U0 per 2 Y plus H plus 1. Sementara yang ini UY nya sama dengan 1/2 mu kali dp per dx y kuadrat kurang h kuadrat. Dan yang sementara tipe ketiga kita gabungin ini dua rumus ini. Lalu untuk rumus Q-nya itu sama dengan U0 kalikan H, dan V average-nya adalah
U0 per 2. Untuk mencari ini Q-nya, rumusnya sama dengan min 2 mu kali dp per dx A pangkat 3 per 3. Dan yang ini rumus Q-nya adalah U0 per 2 minus 2 per mu dp per dx A pangkat 3 per 3. Ini V average-nya sama dengan minus 1 per mu dp per dx A pangkat 2 per 3. Oh sorry, ini salah. 0 per 2. Ini 0 per 2 minus 2 per mu dp per dx A kuadrat per 3. Nah, kenapa kita bisa tahu kalau nomor 2 ini dia tipe yang ketiga? Pertama, kita udah tahu ada kecepatan plat atasnya 0,4, berarti antara 1 atau 3. Nah, terus yang kedua adalah kita tahu dia punya gradien perbedaan tekanan, dimana yang di satu itu nggak perlu gradien tekanan, perlu di 3. Jadi ini tidak dipakai, berarti langsung ke kasus yang nomor 3. Oke, untuk menyelesaikannya, kita cuma tinggal masukin persamaan yang ada di sini. Kecepatan rata-rata udah ada, dan debit juga udah ada. Nah, ini dihapus. Bagaimana kita bisa dapat dari UY ini yang udah dijelaskan di materi, kenapa bisa caranya dapat Q dan V average. Itu dari UY untuk Q-nya. Q itu sama dengan integral UY terhadap dA. Lalu di mana? Jadi kan rumus Q adalah kecepatan dikalikan luas permukaan. Nah, karena ini pelat, dA-nya itu sama dengan UY kalikan panjangnya berapa, dy, lalu A-nya itu kalikan 1, karena dia per lebar 1 meter. Nah, batasnya itu dari min H sampai H. Jadi kan karena ini 2H, ini 2H, dan ini di titik sini 0 ya tengahnya. Oh sorry. Jadi dari min H ke H. Totalnya 2H. Ini pokoknya diintegralin dari sini, tinggal dimasukin aja, y-nya diganti sama min H sama H, nanti dapatnya gini kok, Q. Nah, dan untuk V average-nya itu sama dengan dari Q dibagi luas permukaannya. Jadi Q yang didapat ini persamaannya dibagi sama Y kalikan 1, karena luasnya itu tinggi plat per lebarnya itu, persatuan 1 pokoknya. Ntar dapatnya gini. Oh sorry, Y-nya ini kan ini ya, Q dan lebarnya itu 2H. Nah, untuk cari jawabannya, kita tinggal masukkan rumus saja. Berarti Q sama dengan 0,4 kalikan tinggi H-nya berapa, 5 mm ya, 5 kali 1/3 dikurang 2 per mu nya
2 per mu, dan mu-nya itu di soal adalah 0,061. Jadi sini mu sama dengan 0,061. 0,061 dikalikan ininya minus 120 dikalikan 5 kali 10 pangkat 3 per 3. Ntar Q-nya adalah senilai 0,01659 meter kubik per second. Dan untuk V average-nya dia tinggal ini dibagikan nilainya 2H. Berarti tinggal dibagi, harusnya nilainya 216,59 meter per second. Dari nomor 3, oli mesin pada suhu 40 derajat Celcius mengalir di atas plat datar sepanjang 7 meter dengan kecepatan aliran bebas 15 meter per second. Tentukan gaya drag yang bekerja di sisi atas plat per unit lebar. Densitas dan viskositas kinematik oli mesin pada 40 derajat adalah Rho 876 kg per meter kubik dan V sama dengan 2,485 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat per second. Apa yang terjadi ketika kecepatan aliran bebas menjadi 3 kali lipat? Nomor 3. Diketahui kita memiliki oli mesin dengan suhu 40 derajat Celcius. Lalu panjang pelat 7 meter dengan kecepatan oli itu 15 meter per second. Dan kita punya massa jenis dari oli pada suhu 40 derajat itu 876 kg per meter kubik. Lalu kita juga punya viskositas kinematik itu bernilai 2,485 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat per second. Yang ditanya tentukan gaya drag. Yang B, apa yang terjadi jika kecepatan aliran bebas 3 kali lipat? Kita jawab. Pertama, mengerjakan soal ini adalah kita harus menghitung dulu RE-nya.
hitung RE. RE-nya pada plat L itu rumusnya adalah rho kali kecepatan V kali panjang plat L per viskositas dinamik mu. Nah ini bedanya misalnya kita di soal ini untuk dinamis rumusnya begini, tapi kalau misalnya yang kita kinematis kita langsung aja kecepatan kali L per V, dan ini adalah yang kinematis. Sama dengan 15 meter dikali 7 per 2,485 kali 10 pangkat min 4, dan didapatkan nilainya adalah 422.535. Apa yang kita bisa simpulkan dari nilai RE 422.535? Pertama, pada RE yang ini plat datar, kita tahu angka kritisnya itu adalah 500.000. Jadi karena ini kurang dari 500.000, maka aliran ini adalah laminar. Setelah dapat RE-nya, kita yang kedua adalah menghitung koefisien drag rata-rata. Hitung koefisien drag. Jadi CD yang rata-rata average itu sama dengan 1,328 dibagi REL pangkat 0,5 sama dengan kita udah dapat RE bilangan Reynolds-nya 1,328 per 422.535 pangkat 0,5. Ini didapatkan nilainya 0,002043. Langkah ketiga adalah kita menghitung nilai langsung, hitung gaya drag-nya. Jadi FD itu sama dengan berapa gitu ya. Hubungannya adalah kita tahu koefisien drag itu sama dengan FD dibagi setengah rho V kuadrat kalikan A. Jadi FD sama dengan CD dikalikan setengah rho V kuadrat A. Sama dengan 0,002043 dikalikan setengah kali 876 kali 15 pangkat 2 dikalikan A-nya 7, panjang platnya dikalikan, kita menggunakan lebar satuan, jadi 1, luasnya adalah 7 kali 1. Jadi CD nya 0, ini kalikan setengah rho V kuadrat kalikan luasnya 7 kali 1. Jadi kita selalu gunakan 1 ya untuk hitung. Ini kan gaya persatuan lebar. Jadi luasnya, lebarnya, kalau untuk mencari luas lebarnya dianggap 1 karena satuan. Dan hasilnya adalah 409,36 Newton. Untuk menjawab pertanyaan yang B, apa yang terjadi jika kecepatan aliran bebas dikali 3? Jadi
Kalau dikali 3, kalau V dikali 3, apa yang terjadi? Pertama kita hitung ulang dari RE-nya. Itu sama dengan kecepatan kalikan L per viskositas kinematis. Sama dengan kecepatannya 45, kalau dikali 3, kalikan 7 per 85, 4. Dan didapatkan nilainya adalah 1.267.605. Nah, ini kan karena dia melebihi 500.000 berarti udah nggak laminar. Kalau laminar itu harus dia kurang dari 500.000. Jadi kalau di antara 5 kali 10 500.000 itu hitungannya adalah turbulen sampai 10 juta. Lalu kita hitung koefisien drag-nya yang average itu sama dengan 0,074 per, nah karena dia turbulen kita rumusnya pakai yang ini ya, per RE 1/5 itu didapatkan 1267605 pangkat 1/5. Itu hasilnya adalah 0,00445. Lalu kita hitung FD-nya sama dengan CD dikalikan setengah rho V kuadrat kalikan A. Kalikan rho-nya 45 kuadrat kalikan A 7, dan didapatkan hasil 27628 Newton, 27.628 Newton. Jadi apa sih yang terjadi ketika aliran bebasnya dikalikan 3 kali lipat? Pertama, sifat alirannya berubah dari laminar jadi turbulen ketika di dalam plat. Lalu yang kedua, bisa kita lihat gaya drag yang dihasilkan itu bernilainya naik ya, jadi 27.628 dibandingkan yang awal hanya FD awal itu hanya 104.409,36 Newton. Jadi kenaikannya lebih dari 3 kali lipat. Jadi yang terjadi adalah perubahan sifat aliran dari laminar ke turbulen dan peningkatan gaya drag. Dia gesek sebesar 27.000 dibagi 1.400.
peringatan geodrek sebesar 19 kalinya. Soal nomor 4. Pesawat komersial memiliki massa total 70.000 kg dan luas sayap platform 150 meter kuadrat. Pesawat memiliki kecepatan jelajah 600 km per jam dan ketinggian jelajah 12.000 meter, di mana densitas udara 0,312 kg per meter kubik. Pesawat memiliki slotted flaps untuk digunakan selama lepas landas dan mendarat, tetapi terbang dengan semua flaps ditarik. Dengan asumsi gaya angkat dan gaya tarik sayap dapat diperkirakan oleh NACA 23012, tentukan A. Kecepatan aman minimum untuk lepas landas dan mendarat dengan dan tanpa memperpanjang flaps. Densitas rata-rata udara di landasan adalah 1,2 kg per meter kubik. Federal Aviation Administration (FAA) tidak mengizinkan operasi di bawah 1,2 kali kecepatan stall untuk keselamatan. Berapa persen kenaikan kecepatannya dengan tanpa flaps? B. Sudut serang untuk melaju dengan steady di ketinggian jelajah, dan daya yang perlu disuplai untuk memberikan daya dorong yang cukup untuk mengatasi hambatan sayap. Oke, ini adalah grafik untuk nomor 4. Adanya aliran fluida. Yang diketahui itu pesawat dengan massa 70.000 kg atau setara dengan 6,840 Newton Oke, nomor 4 tentang gaya lift dan drag akibat adanya aliran fluida pada suatu benda, di mana benda ini bernama adalah pesawat. Diketahui nomor 4, pesawat memiliki massa 70.000 kg dan luas penampang dari sayap 150. Kecepatan alirannya itu 600 km per jam, atau kalau diubah menjadi meter per sekon adalah 600 dikalikan dibagi 3,6, jadi 166,67 meter per second. Dan ini juga jadikan Newton dikalikan 9,812 sama dengan 686.840 Newton. Ketinggiannya ketika terbang adalah 12.000 meter. Rho ketika terbang adalah 0,312 kg per meter kubik. Dan diketahui pesawat memiliki tipenya slot flap. Untuk yang pertanyaannya adalah A. Kecepatan minimum. Kecepatan minimum pada slot flap dan tanpa flap.
diketahui rho ketika di landasan ketika dia mau terbang adalah 1,2 kg per meter kubik, dan ada faktor safety-nya dari FAA itu 1,2 kali. Lalu yang B yang ditanyakan adalah angle of attack atau sudut serang ketika terbang dan daya yang disuplai dan daya untuk menahan gaya drag ketika terbang. Jadi untuk menjawab soal ini, pertama kita tahu rumusnya W itu sama dengan atau beban pesawat yang diangkat sama dengan setengah kali koefisien liftnya dikalikan koefisien lift dikalikan setengah rho V kuadrat kalikan A. Dia sama seperti gaya gesek, koefisiennya jadi begini. Berarti karena kita mau dicari V minimum, maka V sama dengan akar dari 2W dibagi CL rho kalikan A kalikan koefisien liftnya CL, dimana kita untuk yang A itu ada 2, itu yang ini V minimum tanpa dengan slotted flap dan V minimum dari no flap, dimana dilihat pada grafik ketika itu percobaan flap dibandingkan slotted flap dan flap dapat dilihat kita yang dibedakan adalah nilai CL-nya. Ketika slotted flap kita gunakan CL yang ada CL maksimumnya misalkan akar 2 kali 70.000, rho-nya adalah 1,2 kali A-nya 150 dan CL yang digunakan adalah 2,35. Ingat yang di sini W digunakan yang W ketika sudah Newton, jangan gunakan yang masih massa. Kali 150 kalikan 1,52 dan didapatkan adalah 56,98 sekon dan ini sama dengan 70,85. Bagaimana cara kita dapat flatnya? Koefisien liftnya dari yang no flap dan flap. Jadi cara dapatin nilai CL yang 2 tadi, kita kan punya no flap sama slotted flap. Nah, nilai CL yang diambil itu biar V-nya minimum, makanya CL-nya diambil yang maksimum. Nah, berarti kalau untuk yang slotted flap diambil yang nilai di sini.
Untuk yang no flap diambil nilai di sini. Oke, jadi saya ada salah tulis, itu harusnya sekitar 2,75, tapi malah ketulisnya 2,35. Setelah dapat nilai ini, karena ada faktor min ini safety-nya, jadi kan dikalikan 1,2 dari FAA. Jadi V minimum untuk ketika terbang dengan slotted flap itu adalah 1,2 kalikan 56,98 dengan 68,376 meter per second. Dan V minimum no flap adalah 1,2 kali 70,85 sama dengan 85,02 meter per second. Oke, untuk menjawab yang B, sudut terang dan daya untuk drag, pertama kita harus mengetahui lagi hitung nilai CL saat terbang. Jadi ketika terbang kita ditanya sudut serangnya berapa. Jadi CL ini berubah lagi karena rho-nya ketika terbang berubah. Koefisien liftnya adalah rumus yang sama, W per setengah rho V kuadrat kalikan A sama dengan 686.840 dibagi rho-nya 0,312, V-nya adalah 166,67 kuadrat dikalikan A-nya 150 dan didapatkan nilai CL-nya adalah 1,056. Dan nilai ini dimasukkan ke grafik untuk mendapatkan nilai angle of attack dari slotted flap. Dari 1,056 ini kita tahu ketika terbang dia no flap dan dapatkan angle of attack-nya sama dengan sekitar 8,3 derajat. Untuk yang daya untuk drag, pertama kita hitung dulu berapa sih gaya akibat drag ketika terbang. Gaya drag ketika terbang gaya dragnya adalah koefisien drag yang sudah kita dapatkan dikalikan yang setelah kita tahu nilai angle of attack ya, kita juga bisa cari dari data CL adalah nilai CD-nya, dan kita ambil nilainya adalah sekitar 0,3.
untuk menjawab yang daya untuk drag. Jadi setelah kita dapat CL, kita udah dapat sudut terang, tinggal mencari daya untuk drag. Nah, untuk mencari daya kita cari dulu force drag-nya FD ketika terbang. Dimana FD adalah CD dikalikan setengah rho V kuadrat kalikan A sama dengan CD nya 0,3 kalikan setengah rho nya 0,312 kalikan V 166,67 kuadrat kalikan A nya 150, dan didapatkan ini adalah 19.500,78 Newton atau sama dengan 19,5 kilonewton. Dan untuk dayanya P itu adalah gaya dikalikan kecepatan. Gayanya adalah 9 kalikan kecepatannya 166,67 sama dengan 3.250.195 watt atau 3,25 megawatt. Tugasnya adalah kerjakan ulang soal UTS ini di kertas lembar, lalu difoto atau di-scan dan dikirim ke Google Classroom yang telah disediakan. Itu saja, terima kasih.